Halo pemirsa, balita berusia 2 tahun ditemukan tewas di kamarnya di Kediri, Jawa Timur. Sementara sang ibu menghilang. Saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Semanggi padat merayap. Melompong 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86. Bantuannya, 87 jajaran kuda. 86. Pemirsa, seorang balita terjebak di lantai 2 ruko yang terbakar di Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas merusak teralis jendela saat evakuasi korban. Penyebabnya diduga korsleting listrik. Petugas damkar berupaya mengevakuasi seorang balita yang terjebak kebakaran dengan merusak teralis jendela di lantai 2 ruko di Jalan Todu Puli, Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah berhasil dievakuasi dari lantai 2, korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan. Seorang warga yang berusaha menyelamatkan korban terluka di kaki. Kita juga sempat terluka. Oh, kaki. Berapa orang tadi naik ke atas? Saya dulu pertama, baru ada yang nyusul lagi 1 orang. Ruko barang-barang kelontong yang dihuni oleh Pak Sutri dan 4 anaknya ini terbakar diduga akibat korsleting listrik. Api pertama kali muncul di lantai 1 ruko. Apinya dari bawah ya, Pak? Dari bawah. Dari bawah tempat ya? kasir. Tapi sempat tadi terjebak. Ya ada. Kebetulan anaknya. Kan dia punya anggota keluarga, anaknya orang. 3 orang sudah selamat, tinggal 1. Lagi ketiduran di kamar. Yang anak? Kebakaran berhasil dipadamkan setelah 3 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Sebuah mobil mewah terbakar saat terparkir di basement rumah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu sore. Pemadaman terganggu asap pekat yang keluar dari basement. Asap pekat menyelimuti saat satu mobil mewah terbakar di lantai bawah tanah sebuah rumah di Jalan Tirta Yasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tepatnya di seberang gedung PT IKA Minggu sore. Belasan mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas sempat terkendala asap pekat yang keluar dari lantai bawah tanah. Terlebih ada 9 mobil di lantai bawah tanah. Terbakar 1 buah mobil Mercy yang di dalam ruangan itu ada 9 mobil. Yang total mobil berapa yang terbakar, Pak? Yang terbakar 1 mobil. 1 mobil, Pak ya. Ya, Itu berada di mana, Pak? di basement. Basement. Ya, Saat ini situasinya gimana, Pak? situasi sudah aman. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun saat proses pemadaman Jalan Tirta Yasa sempat ditutup sementara. Dari Jakarta, Sohyan Firdaus, iNews melaporkan. Nekat menerobos palang pintu perlintasan kereta, sebuah mobil ditabrak di kereta di Petamburan, Jakarta Pusat. Mobil terpental 100 meter, pengemudi selamat. Mobil ini ringsek di bagian depan usai tertabrak KRL di perlintasan Jalan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kencangnya hantaman membuat mobil nyaris terguling. Kecelakaan bermula saat mobil melaju dari arah Tanah Abang menuju Petamburan. Meski sudah diperingatkan warga, mobil nekat menerobos palang perlintasan manual yang terbuat dari batang bambu. Naas muncul KRL dari arah Kebayoran menuju Tanah Abang. Mobil terpental sejauh 100 meter, sementara pengemudi selamat. Terus udah ngelihat udah tutup,
Masih nyelonong udah stop bagaimana lagi? Saya diri aja di sini, gak bakalan kabur ke sini, kalian kabur ke sono gitu. Oh, ini nyelonong berarti? Iya nyelonong, udah apain lagi? Nggak ada penumpang. Satu orang doang berarti ya? Iya cuma satu doang. Bilang bagaimana di Bayoran, Palmeraya. Iya, kan udah ditutup di sono, Pak. Udah kelihatan kereta udah ditutup sama kita, Pak. Mobil dievakuasi oleh petugas damkar untuk selanjutnya menunggu penderekan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Saling serobot saat macet, seorang pengemudi mobil memukul sopir bus Transjakarta di Cilandak, Jakarta Selatan. Insiden itu viral setelah rekaman video pemukulan diunggah ke media sosial. Hah? Kok nggak di belakang, gue tanya. Ini sebelah saya nggak bisa masuk. Pengemudi mobil dan supir bus Transjakarta terlibat adu mulut di Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan. Sebelumnya kedua kendaraan melaju dari Cilandak menuju Pasar Bo sempat saling serobot. Tak terima diserobot, pengemudi mobil memukul supir bus Transjakarta. Aksi ini berbuntut panjang. Video pemukulan pengemudi mobil viral di media sosial. Sementara sopir Transjakarta melaporkan pengemudi mobil ke Mapolrestro Jakarta Selatan. Kita kan dari sana ke sini, ya kan? Nah, tahu-tahu Transjakarta berhenti tiba-tiba. Begitu saya maju ke depan, saya lihat ada mobil sedan yang sampingnya itu ada penyok gitu. Nah, terus yang di mobil sedan itu keluar, dikit sama supir Transjakarta. Pasca dilaporkan ke polisi, pengemudi mobil akhirnya menyerahkan diri. Terkait hal ini, polisi belum memberi keterangan. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bakti, Anyus melaporkan. Kesal tak diberi uang, dua pelaku pemalakan memecahkan kaca truk di pintu masuk tol Balaraja Barat, Tangerang, Banten. Aksi pelaku terekam video amatir. Pak Bos, lihat Pak Bos. Saya diminta uang maksa, begitu kaca mobil pecahin Pak Bos, lihat. Video amatir milik sopir truk merekam saat dua orang pria lakukan pemalakan di pintu masuk tol Balaraja Barat, Kabupaten Tangerang, Banten. Kesal tidak diberi uang oleh sopir truk, satu dari dua pelaku memecahkan kaca mobil truk kontainer menggunakan batu. Sontak sopir truk merekam aksi pelaku. Diketahui lokasi tersebut digunakan para sopir truk untuk beristirahat. Kalau bisa ya diberantas lah yang itu. Apa pernah kejadian seperti itu enggak? Sering sih, iya, kayak ban apa. Mereka itu malaknya malak apa? Uang apa gitu? Uang ya apa banyak, kalau tidur kita HP, iya, dompet. Kalau nggak hati-hati tetap aja, namanya tidur kan kita nggak tahu. Bermodalkan rekaman video sopir truk, unit Reskrim Polsek Balaraja kini tengah melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku pemalakan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pengemudi mengalami epilepsi, sejumlah kendaraan tabrakan beruntun di Jalan Raya Citayam, Pancoran Mas, Depok. Seorang wanita pengendara motor tewas di lokasi. Warga digegerkan dengan kecelakaan beruntun antara sebuah mobil pick-up dan sejumlah kendaraan lain di Jalan Raya Citayam, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Kejadian bermula ketika mobil pick-up melaju dengan kecepatan tinggi tiba-tiba hilang kendali. Naas mobil pick-up menabrak sejumlah pemotor dan sejumlah mobil angkutan kota yang berada di depan. Seorang wanita pengendara motor tewas di lokasi akibat benturan di kepala, sementara 3 pengendara motor lainnya alami luka-luka. Kecelakaan diduga akibat sopir mobil pick-up alami epilepsi saat berkendara. Para korban dilarikan ke rumah sakit terdekat dan kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke unit laka Polrestro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang sopir hilang setelah dump truk yang dikendarai terjun ke jurang di jalur Sitinjau Laut Padang, Sumatera Barat. Diduga sopir hilang kendali di tikungan jalur menurun. Tim SAR gabungan menerjunkan 3 regu menyusuri jurang menggunakan tali di Sitinjau Lawi, Kota Padang, mencari Supriyadi, seorang supir dump truk. Pencarian ini setelah dump truk yang dikemudikan Supriyadi terjun ke dalam jurang tikungan Sitinjau Lawi sedalam 100 meter.
Menurut teman Supriyadi, dam truk dibawa dari kota Palembang dalam kondisi baik. Di belakang, Pak. Oh, dia malah di belakang? Di belakang. Gitu. Di belakang nomor 4 dari saya. Di depan dia ada pribadi 3 mobil. Oh, 3 mobil. Ya, ada Avanza, Xenia di depan dia itu. Apa sempat menabrak yang lain tadi nggak? Nggak ada, Pak. Ya, pas ditengok dia sempat ngelakson 2 kali, langsung mobil itu turun zigzag, terjun bebas dari atas. Dia ada teriak apa minta tolong? Gitu? Nggak ada, Pak. Dia malah sempat ikut antri. Ikut antri macet itu kan. Oh gitu. Ya. Terus selama perjalanan apa dia mengeluh sakit ataupun mengalami? Tidak ada, Pak. Sempat kita tanya gimana, sehat katanya. Mobil pun sehat, tidak ada kendala apapun. Tim SAR gabungan menduga korban berada di bawah dam truk. 2 kendaraan bersama temannya, namun 1 kendaraan tadi lepas kendali akhirnya masuk ke jurang. Belum diketahui penyebabnya apa. Tim dari Basarnas telah melakukan 2 kali sorti penurunan untuk menyisir lokasi dan juga kendaraan tersebut. Ditemukan tanda-tanda korban di kendaraan tersebut. Kondisi kendaraan pecah, rusak berat dan masih kondisi kosong, tidak ada korban. Untuk kemudian rencananya akan lakukan tetap penyisiran dan pembersihan lahan sekitar LKP untuk mencari korban, dan kita akan menggunakan alat berat untuk menarik kendaraan tersebut, menggesernya. Siapa tahu korban itu ada di bawah kendaraan. Jalur Sitinjolawi dikenal sebagai jalan menurun dengan tikungan tajam dan seringkali padat lalu lintas karena pengendara yang mengarah ke Kota Padang mengurangi kecepatan. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dipicu saling ejek, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Para pelaku janjian tawuran di sosmed saling serang menggunakan senjata tajam. Video amatir merekam aksi sejumlah remaja terlibat aksi tawuran di flyover Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Para pelaku saling serang gunakan senjata tajam dan batu. Aksi tawuran menutup ruas jalan sehingga pengendara terpaksa berputar arah. Diduga aksi tawuran ini dipicu karena saling ejek. 2 kelompok tersebut berjanjian melalui media sosial. Ada bos samurai, rencong, boleh ke sana. Dalam sekarang samurainya di sekitar kolong-kolong mobil itu. Itu kalau tawuran biasanya jumlahnya berapa kira-kira, Pak? Banyak. Ya musimnya pokoknya itu lebih dari 20 orang, sana 20 orang, jadi 20 orang. Tapi nggak lama sebentar. Warga berharap petugas kepolisian melakukan penjagaan agar tidak terjadi aksi tawuran yang berujung salah sasaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Truk bermuatan bawang merah terjun ke jurang sedalam 5 meter di Jalan Lintas Timur, Mesuji, Lampung. Miris, sejumlah warga memanfaatkan kesempatan dengan menjarah bawang yang berserakan di lokasi. Truk bermuatan bawang merah ini terperosok ke jurang sedalam 5 meter di Jalan Lintas Timur kilometer 197, Desa Labuhan Permai, Lampung. Sebelumnya truk yang dikemudikan Iwan, 30 tahun, melaju dari Bandar Lampung menuju Blitar. Naas jalanan yang licin membuat truk hilang kendali dan terperosok ke jurang. Sang sopir dan kenek mengalami luka ringan akibat kecelakaan. Miris, sebagian warga memanfaatkan kesempatan dengan menjarah bawang merah yang berserakan di lokasi. Bawang merah. Bawang merah. Apa penyebab laka sampai? Enggak tahu, Pak. Kejadiannya sepertinya licin, jalan licin. Karena mungkin habis hujan tadi ya? Iya, Pak. Itu berapa ton, Pak, muatannya? Kurang lebih sekitar 7,5 ton. Proses evakuasi terkendala badan truk serta muatan yang berat. Kasus kecelakaan ditangani unit Laka Lantas Polres Mesuji. Dari Mesuji, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Sepasang suami istri beraksi mencuri handphone di warung makan di Cikupa, Tangerang, Banten. Pelaku yang membawa anak menyibukkan penjaga warung dengan memesan soto dan sambal. Berpura-pura memesan soto, suami istri yang membawa anak balitanya ini beraksi di warung makan di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Kedua pelaku sempat berpura-pura melihat makanan ringan yang ada di atas meja sambil menunggu pesanan soto.
Namun saat pemilik warung menyiapkan sambal, pelaku wanita langsung menggasak handphone korban yang tergeletak di meja warung. Pasutri ini kemudian pergi dengan alasan akan membeli sesuatu, namun tak kunjung kembali. Kata dia, Bu pesen lagi lah satu, kata dia gitu. Mungkin si HP belum dapet nih, soalnya dia masih gini-gini terus. Saya sih ya udah layanin lagi. Pas udah diambil HP, oh si bapak mesen ini apa, sambal Pak, satu lagi sambalnya. Si bapak nganterin lah sambal ke depan ke sono. Pas dianterin langsung deh tangannya. Nggak lama dia langsung, Bu, udah ya saya titip dulu nih. Oh, ke depan dulu, kata dia gitu. Pemilik warung tidak melaporkan kasus pencurian handphone ini ke polisi, namun korban mengunggah rekaman CCTV aksi pencurian ini ke media sosial hingga viral. Dari Tangerang, Banten, Ai Marani, iNews melaporkan. Seorang santri tewas dikeroyok 12 santri lain di pondok pesantren di Tangerang. Keluarga menuntut tanggung jawab pengurus ponpes. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Bantuannya, 8 untuk jajaran kuda. 8